tahun ya, dari September 2023 sampai Agustus 2023, hampir 1 tahun. Dia membeli secara online itu, terus kemudian meminumkannya. Nah itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di pasal 44 itu ayat 1 ayat 2 itu kan hukumannya 5 tahun, 10 tahun karena menyebabkan sakit, ya. Nah, korban sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih kawan Mili semua? Hari ini kita ketemu lagi di Banyu Mili. Yeay. Nah, kawan Mili, kalau kita berbicara tentang buah hati atau seorang anak ini ya, ini merupakan satu permata dalam keluarga ya. Kita benar-benar menjaga seorang anak itu jangan sampai secuil kulitnya pun tergores. Nah, tapi ini yang baru saja terjadi di Surabaya. Ini ada satu kasus yang menurut saya cukup menyayat hati gitu. Apalagi si orang tuanya sendiri ya yang mengalami hal semacam ini. Bagaimana seorang anak yang dititipkan kepada seorang babysitter gitu dengan harapan supaya anaknya dijaga, dirawat gitu sembari orang tuanya sedang bekerja ataupun mungkin memiliki usaha, tapi sang anak ini dititipkan kepada babysitter, namun ternyata si anak ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ada banyak contoh kasus seperti misalnya terungkap kekerasan begitu ya, kemudian atau mungkin mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Nah, yang terjadi baru-baru ini dan sudah terungkap adalah seorang anak berusia 2 tahun lebih 3 bulan. Ini selama ini oleh babysitternya dicekoki oleh minuman yang diduga mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak kecil, sehingga mengakibatkan kondisi kesehatan si anak ini bisa dalam tanda kutip kurang baik begitu ya. Nah, untuk membahas kasus ini kita akan langsung berbincang dengan narasumber saya. Beliau adalah AKBP Ali Purnomo, Kasubdit Renata Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Apa kabar Pak Ali? Sehat Pak? Baik. Sehat Pak. Pak Ali, ini kita mendengar kasus ini yang pertama ya Pak ya? Iya. Kasus yang pertama di Jawa Timur begitu ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana awal mula begitu kasus ini sampai terungkap? Jadi begini, dari orang tua korban itu melaporkan ke Polda Jawa Timur bahwa anaknya ini kok mengalami suatu perubahan. Jadi mengalami muka yang bengkak atau tubuhnya bengkak. Dan itu tidak lazim gitu ya? Tidak lazim. Nah, terus kemudian dilaporkan, terus kita tindak lanjuti. Ternyata bahwa kita menemukan adanya pil atau obat-obatan yang disimpan oleh pengasuhnya ini, itu yang mengandung obat-obatan kimia yang memang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk itu. Jadi itu ditemukan di kamarnya itu. Kan ini babysitternya kan biasa, dia kan tidur mengasuh anak satu kamar gitu. Nah, itu disembunyikan di situ. Terus kemudian kita tindak lanjuti, ternyata itu yang menyebabkan digunakan oleh babysitter untuk diminumkan. Jadi dicampur dengan minuman air minumnya itu, yang tujuannya sebenarnya untuk membuat anak ini menjadi gemuk gitu. Kan memang korban ini kan sebelumnya kan agak anak kecil mungkin susah makan gitu ya. Susah makan, terus kemudian kalau minum dia selalu muntah gitu. Dengan alasan itu, kemudian dia membeli secara online, terus kemudian diminumkan. Nah, ternyata efeknya seperti itu. Tanpa adanya seharusnya itu merupakan obat yang tidak dikhususkan untuk anak kecil. Itu pun sudah salah dari awal gitu ya, Pak Ali ya. Jadi obat keras yang sebenarnya harus ada resep dari dokter lah gitu. Karena kan dia memberikannya tanpa ada resepnya itu, jadi ya sesuai dengan insting dia saja. Nah, kalau sebenarnya si anak ini sendiri dalam pengasuhan babysitter ini sudah berapa lama, Pak Ali? Kalau yang dalam kasus ini kan selama 1 tahun ya, dari September 2023 sampai Agustus 2023, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dan sepanjang pengasuhan si babysitter ini itu sudah mulai diberikan begitu ya Pak Ali? Iya.
Jadi sebenarnya babysitter ini mengasuhnya sejak umur 5 bulan ya. Terus kemudian Oke. 5 bulan, terus berkembang terus. Nah, sekitar 16 bulan, nah itulah. Kemudian korban itu, si anak ini, korban si anak ini mengalami gitu, kalau makan, minum, muntah. Nah itu loh, dari situ kemudian si babysitter itu memberikan itu. Kalau dilihat dari kronologisnya, orang tua melihat ada perubahan fisik begitu Iya. yang sangat Heeh. sangat Iya. mencolok terhadap Iya. anak ini. Iya. Apakah hanya berdasarkan itu saja atau memang orang tua melakukan pengecekan kesehatan terhadap anak sehingga mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar nih terhadap anaknya begitu, Pak? Ada pengecekan, jadi pas waktu itu korban ini sakit flu, terus kemudian dibawa ke dokter pribadinya, dari situ diketahui bahwa ternyata dia overweight gitu, terus kemudian mukanya bengkak, terus kemudian badannya kok semakin gemuk gitu. Dengan berat badan berapa Pak Ali waktu itu? Hampir mencapai 20 kg. 20 kilo Iya, dari seharusnya normal di usia normal itu. umur di 2 tahun itu belum nyampe segitu. Oh. Nah, dari situ terus kemudian disarankan kepada orang tuanya ini harus didietkan gitu. Maksudnya diet mungkin belum terfikir ya orang tua ya, kalau ada sesuatu yang diminumkan gitu. Ibu korbannya juga menyampaikan ke pengasuhnya, Mbak tolong ini diatur gimana supaya dia agak makanya diet gitu, agar agak kurus. Ternyata enggak, malah kita malah minum obat itu. Kalau dari perbincangan dengan orang tua, memang si anak ini memang tidak punya banyak waktu dengan orang tuanya ya Pak Ali? Sebenarnya kan mereka ada waktu, tapi waktu tertentu ya, mungkin di weekend, sangat sedikit mungkin ya. masih sedikit. Tapi semuanya hampir berapa persen ya itu? Hampir mungkin 85% kan untuk dari babysitter. Tapi tidak terus kemudian penyuruh diasuh, ini kan enggak. Tapi orang tua juga tetap memantau. Tapi kan porsinya mungkin agak berkurang ya. Ternyata memang ada sesuatu yang terlepas dalam pengawasan orang tua begitu ya. Bisa jadi ya, gitu. Nah kalau dari pernyataan si tersangka ini sendiri, kok bisa terfikir ide untuk membeli minuman obat itu untuk dicampurkan ke dalam makanan? Memang idenya dia sendiri atau memang ada yang menyarankan atau bagaimana Pak? Kalau kami hasil pemeriksaan itu memang dia sendiri yang punya ide ya. Jadi dia melihat waktu itu memang korban itu kan agak kurus ya. Terus kemudian mungkin gimana supaya dia agak seperti gemuk lah gitu, supaya kelihatan majikannya, pengasuhannya baik gitu ya. Kemudian dia berinisiatif nyatanya ke teman-temannya, terus kemudian dia browsing ke internet, dia di browsing di YouTube. Kemudian ada tadi itu racikan farmasi itu yang mengandung dexamen itu, terus kemudian dia beli di situ di online belinya, terus kemudian dia campur diberikan kepada korban itu melalui minuman korban. Bahwa memang obat yang dicampurkan ke dalam makanan itu adalah untuk menggugah nafsu makan ya Pak Ali ya? Iya betul. Jadi untuk nafsu makan supaya dia dan sebenarnya nafsu makan, tapi supaya dia nggak muntah, nggak gitu. Dan memang kondisi si anak ini memang setelah tidak mengkonsumsi makanan yang dicampurkan itu kondisinya bagaimana sekarang Pak? Kalau dia ini mungkin kita nggak tahu lah dari segi kesehatan ya, tapi kalau itu menjadi ketergantungan. Oh gitu? Iya, kalau dikasih terus itu menjadi ketergantungan, dan itu untuk menghentikannya itu harus secara pelan-pelan juga, nggak bisa langsung itu ya. Itu nanti bahaya. Mungkin itu secara medis yang lebih paham. Tapi kalau kami melihatnya seperti itu yang kami ketahui secara umumnya gitu. Wah, kawan Mili ini sebenarnya ini mungkin salah satu yang baru saja terungkap ya Pak Ali. Tapi sebenarnya mungkin di luar sana ada praktik serupa yang masih belum terungkap gitu. Nah, bisa patut diduga karena mungkin kekhawatiran babysitter kalau melihat anak yang diasuhnya kok badannya kurus sehingga nanti ketakutan, kekhawatiran majikannya juga melihat performanya kurang bagus, akhirnya diraciklah obat-obat yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang babysitter tanpa pengawasan atau resep dari dokter gitu ya Pak Ali. Harus ada resep seharusnya. Nah Pak Ali, kalau dari penggalian asal muasal si babysitter ini sendiri, dia ini berasal dari agen tertentukah atau jasa penyalur tenaga kerja atau bagaimana Pak Ali?
Oh enggak, kalau yang dalam perkara ini enggak. Jadi yang bersangkutan itu memang freelance ya. Jadi tapi dia memiliki pengalaman bahwa pernah menjadi babysitter, pengasuh di beberapa majikan ya. Terus kemudian saat itu kan dia rehat, terus kemudian dia mungkin nggak punya kerjaan, terus kemudian kontak temennya, ada yang mungkin yang membutuhkan tenaganya, terus kemudian dia mendapat majikan dari orang tua yang korban itu. Berarti memang dari si anak ini usia 5 bulan sampai sekarang 2 tahun 2 tahun lebih 3 bulan. 3 bulan ya dirawat oleh babysitter ini ya. 1 tahun lebih kali, lebih lah ya. Kalau dari pengakuan tersangka memang motifnya hanya karena itu atau ada motif lainnya, Ya, sebenarnya motifnya itu tadi bahwa dia melihat sang anak ini, sang korban ini kan agak kurus ya, terus kemudian dia pengen anaknya kelihatan sehat, gemuk gitu. Cuman itu tadi kelirunya, dia nggak memiliki keahlian farmasi, terus kemudian dia browsing, terus kemudian dia membeli secara online itu, terus kemudian meminumkannya. Nah itu, karena dia nggak punya keahlian apapun, dan itu pun juga harus dengan pengawasan, terus kemudian juga ada resepnya dari dokter. Nah, kalau dari terungkapnya kasus ini, pengembangan yang dilakukan kepolisian mungkin penyidikan lainnya merambah ke mana lagi nih Pak Alis? Apakah terhenti sampai di babysitter yang ini saja atau sementara masih satu ini ya, tapi kita nanti mungkin mengembangkan mungkin dari asal usulnya, tapi masih yang kita fokus ke yang ditangani ini untuk bisa kemudian bisa berkas ini lengkap. Kalau saat ini kasusnya sudah sampai di tahap apa ini Pak? Sudah kita lakukan upaya paksa penahanan, terus kemudian juga berkas sudah kita kirimkan ke kejaksaan, JPU untuk kemudian menunggu apa petunjuk dari kejaksaan terkait berkas ini. Manakala nanti ada kekurangan ya kami lakukan penyempurnaan, tapi kalau mungkin lengkap ya nanti kami, pokoknya intinya berkas sudah tahap 1, kita nunggu petunjuk dari jaksa. Kalau dari pihak orang tua korban sendiri dengan proses hukum yang saat ini berjalan, apakah memang sesuai dengan harapan mereka atau? Ya mungkin apa ya, kalau kita bilang dia berharap ya mungkin harus dilakukan penindakan terhadap sang ini pengasuh ini. Karena kan mungkin siapa yang tega kalau anaknya putranya terus kemudian seperti itu gitu. Karena kan korban ini juga tiba ke rumah sakit sampai ke Singapura loh. Iya. Untuk pengobatannya sampai ke Singapura. Iya. Jadi benar-benar efeknya panjang masalahnya. Selama 1 tahun itu berarti efeknya agak panjang gitu, yang menyebabkan orang itu sakit gitu loh. Nah, jadi seperti itu yang terjadi saat ini. Selain obesitas, mungkin ada gangguan kesehatan lain yang dikeluhkan sama orang tua Pak Ali, yang disampaikan ke kepolisian? Kami kan penyidik ya, kurang mengerti atau kurang paham begitu tentang ilmu-ilmu apa namanya masalah kedokteran, tapi mungkin bisa jadi itu larinya bisa kalau jangka panjang bisa mungkin ke lambung dan sebagainya gitu ya. Kalau dari apa namanya tersangka tadi menyampaikan bahwa dia membeli obat ini secara online begitu ya. Iya. Nah, kalau Anda melihat begitu mudahnya saat ini masyarakat bisa mendapatkan apapun secara online, kalau dari tanggapan Pak Ali sendiri bagaimana Pak Ali? Ya seharusnya tidak harus kita percaya ya, karena kan ini kan kalau dia beli secara online, belajarnya secara otodidak juga, nggak sesuai dengan aturannya. Yang penting dia browsing, kemudian dari apa namanya sumber yang mungkin nggak valid dan sebagainya beli. Nah, harapannya ya harusnya masyarakat lebih bijak gitu, gitu harus benar-benar kalau umpamanya anak ini mungkin sakit ya pergilah ke dokter, tanya ke dokter gimana, bukan terus kemudian menyerahkan semuanya ke apa namanya babysitter tanpa sepengetahuan dari majikan, terus kemudian dia melakukan suatu tindakan yang tidak kapasitasnya gitu. Kalau berkaca dari kasus ini Pak Ali, sebaiknya apa pelajaran yang bisa diambil oleh orang tua begitu? Jadi ya sebagai orang tua harus benar-benar jangan kemudian menyerahkan 100% percaya begitu ya kepada babysitter atau pengasuhnya. Harus tetap harus mengontrol, karena kan kita nggak tahu nih mungkin otak sama tapi pemikirannya kan beda. Mungkin dirasa kalau ada sesuatu yang tidak normal begitu ya, katakanlah kalau untuk anak bawah 3 tahun yang seharusnya porsi makannya sehari cuma 3 kali, nah ini si anak bisa sampai 5 kali mungkin. Nah ini sesuatu yang sudah
tidak apa Normal. namanya tidak normal, seharusnya itu adalah sinyal-sinyal yang bisa ditangkap oleh orang tua untuk kemudian lebih memberikan perhatian gitu ya Pak Betul. Ali begitu ya. Iya. Jangan karena kesibukan atas nama kesibukan itu akhirnya Mengorbankan yang lebih, terabaikan begitu sampai akhirnya kejadian seperti ini. Untung sampai apa namanya kondisi anak ini bisa dikatakan masih bisa diselamatkan lah Iya, begitu Pak Ali, iya. masih belum terlampau jauh lah begitu ya. Iya. Tapi kan namanya juga apa ya? Tapi kondisi 20 kilo lebih itu sudah sangat-sangat melebihi berat badan idealnya begitu ya Pak Ali ya. Dan juga kan harus dirawat ke rumah Nah. sakit, harus ke luar negeri juga. Gitu. Benar. Berarti kan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Lebih Jadi banyak. ini hikmahnya adalah Iya. bagaimanapun beratnya Anda mencari mengeruk kekayaan, tapi kalau pada akhirnya anak Anda yang mengalami gangguan kesehatan keluar juga uangnya habis juga. Makanya uang itu tidak menjadi Oh ya. tujuan utama ya Pak Ali dalam dasarnya. Oke, Pak Ali kalau Anda melihat bagaimana saat ini penjualan produk begitu bebas di e-commerce itu, seharusnya ada regulasi yang tertentu nggak Pak Ali yang seharusnya bisa diterapkan gitu? Sebenarnya sudah ada itu. Kan ada instansi yang menangani sendiri loh, seperti mungkin pengawasan obat dan makanan gitu. Itu memang kewenangannya beliaunya. Tapi yang jelas bahwa kita harus bijak. Apapun Mbak harus mengetahui betul kalau ke ahlinya. Kalau memang sakit ya berarti kita harus ke dokter dong. Kalau untuk membeli obat kan ke apotek. Bukan terus kemudian kita umpamanya berdasarkan browsing yang nggak tahu sumbernya dari mana, terus kemudian iya saja. Nah kan ibaratnya yang dalam perkara ini kan obatnya ini kan curah, kayak minyak curah. Jadi bukan berdasarkan tablet yang sudah, tapi kan racikan. Jadi mulai dari kemasan dan sebagainya sudah nggak seperti kayak kemasan pabrik, packagingnya gitu ya. Jadi sudah racikan, namanya racikan. Kalau dari kondisi tersangka sendiri Pak Ali dengan apa yang sudah dia lakukan begitu terhadap anak yang diasuh begitu sampai memiliki kondisi berat badan yang sangat tidak normal ini yang dinyatakan oleh tersangka sendiri, apakah ada penyesalan ataukah memang murni karena dia tidak tahu? Sebenarnya ya yang bersangkutan ini juga merasa bersalah ya melakukan perbuatan ini. Tapi ya gimana lagi, karena sudah terjadi ya. Jadi yang jelas kalau kami melihat secara psikologis bahwa tersangka ini juga sebenarnya menyesal. Dia dalam rentang waktu yang panjang 1 tahun memberikan sesuatu yang sebenarnya efeknya sangat berbahaya. Itu kalau kita lihat begitu kita lakukan pemeriksaan dan sebagainya ya mungkin dalam hati yang paling dalam pasti iya menyesal dia. Karena tidak didasari oleh motif lain, mungkin dalam tanda kutip ada amarah terhadap orang tua korban sehingga dilakukan hal itu terhadap anaknya. Tidak ada. Kan sementara belum ada gitu. Iya. Dan dari kesaksian orang tuanya juga tidak ada hal semacam itu, Pak. Iya. Dia kan sudah dari sejak tahun 2022. Ya, ikut dalam keluarga itu sudah dianggap sebagai keluarga. Gitu. Memang hubungan sangat dekat. Tapi memang tindakannya yang keliru itu ya. Nah, kalau pasal yang akhirnya dijerat terhadap tersangka ini pasal apa, Pak Ali? Dan hukumannya maksimal hukuman berapa tahun ini? Kita kenakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di pasal 44 itu ayat 1 ayat 2. Itu kan hukumannya 10 tahun karena menyebabkan sakit dia. Korban sakit. Hukumannya 10 tahun atau 500 juta dendanya itu. Itu yang disangkakan terhadap disangkakan kepada si tersangka ini. Jadi pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dari tersangka sendiri saat ini apakah sudah didampingi oleh kuasa hukum atau? Iya. Jadi kan waktu itu tanggal 27 September itu sudah kita lakukan penahanan dan juga sudah dilakukan wajib memang pendampingan dari penasihat hukum, walaupun dia tidak meminta, penyidik sudah tetap jadi itu haknya menyiapkan itu ya. Pak Ali ini mungkin bisa memberikan himbauan gitu kepada masyarakat kalau misalkan memilih
babysitter untuk menjagakan anaknya ini kira-kira apa yang mesti diperhatikan gitu Pak? Ya harus benar-benar yang berkualitas ya. Mungkin bisa Asal usulnya begitu harus jelas terus gitu Pak. kemudian juga harus dilakukan mungkin apa pengetesan, wawancara atau sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian juga harus benar-benar yang memiliki apa namanya? Kontrol, pengawasan. Betul, harus paling penting itu kontrol. Jadi kita tidak bisa kemudian melepaskan apa namanya? Anak ini tanggung jawab terhadap pengasuhan anak itu. Karena kan bukan dia kan beda. Iya benar-benar. Kalau kita orang tuanya kan masih memiliki ikatan, tapi kalau orang lain kan beda nanti. Karena motifnya kan dibayar begitu. Betul. Jadi pilihlah pengasuh atau babysitter yang benar-benar berpengalaman dan kemudian tidak macam-macam, gitu. Terus kemudian juga kita harus benar-benar tetap mengontrol apa yang dilakukan oleh bapaknya ini atau babysitter itu ya. Kalau enggak nanti berbahaya, bisa lost kontrol. Kalau mungkin Pak Ali selama ini kan tingkat kesadaran masyarakat masih belum tinggi begitu terhadap mungkin adanya kasus ini, apa sih sebaiknya yang harus dilakukan begitu jika ditemukan mungkin di dalam satu rumah tangga ini babysitter melakukan hal ini nih. Mungkin sopirnya kah ataukah mungkin mbak-mbak yang ada di dapur kah mengetahui hal ini, tapi apa mereka bingung mesti ngapain. Seharusnya saran yang paling baik jika menemukan kasus seperti ini sebaiknya bagaimana Pak Ali? Ya kalau memang itu ke unsur pidana tetap memang ya harus lapor ke kita ya, lapor ke kepolisian untuk mendapat penanganan lebih cepat gitu. Kalau mungkin bukan tidak pidana ya silakan mungkin apa yang ini. Tapi yang terpenting adalah manakala itu ada indikasi yang tidak sesuai dengan kenormalan, tetaplah harus menghubungi aparat yang berwenang. Dan ini bisa mungkin dengan pemerintah provinsi, kabupaten yang berwenang atau yang paling nyaman ya di Polri itu penyidik. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk masyarakat di luar sana mungkin yang ternyata tanpa disadari di dalam lingkungan terdekatnya ada kasus serupa, namun masih belum terangkat begitu. Nah ini baru satu, mudah-mudahan nggak ada lagi, mudah-mudahan nggak banyak ya Pak Ali ya. Janganlah. Tapi kalau memang kalau memang masih ada dan semoga ini bisa ada partisipasi dari masyarakat untuk paling tidak melaporkan ke majikannya lah yang terdekat supaya segera dilakukan penindakan begitu ya Pak Ali ya. Betul. Harus ada tindakan yang cepat lah untuk bisa menghindari hal yang menginginkan. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama kali. Terima kasih. Siap. Pak Ali nih ya, kawan ini sebenarnya Pak Ali ini orangnya tegang banget dari awal. Takut gitu. Pak Ali, ini ada satu tradisi di kita. Kalau yang lainnya agar silaturahmi tidak terputus, boleh nggak pinjam 100? Nah kalau kita mohon izin minta selfie untuk update status begitu Pak Ali, boleh ya? Siap. Ini ya siap. Ya. 3, 2, 1. Mantap. Sekali lagi terima kasih Pak Ali atas waktunya. Nah, kawan Mili, inilah akhir dari obrolan saya dengan Pak Ali. Kita ketemu lagi di Banyu Mili episode berikutnya, tentunya dengan topik yang menarik lainnya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menggugah kesadaran kita lebih aware lagi terhadap apa yang terjadi terhadap keluarga kita mungkin dalam lingkungan yang paling kecil. Kalau terjadi sesuatu yang mungkin hal-hal yang tidak wajar terhadap anak terutamanya, segera lakukan pendekatan terhadap anak itu apa sebenarnya yang terjadi supaya orang tua ini memiliki hak yang penuh terhadap keberlangsungan si anak ini supaya tidak terjadi kasus seperti ini lagi ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali.